Halo Arjana Putra di sini dan di video ini mungkin kita agak sedikit santai karena saya mau menceritakan untuk cerita konten kreator saya dari memang awal ke YouTube sampai sekarang gitu. Tentunya ini akan sedikit berbeda dengan pengalaman teman-teman ya, cerita konten kreator teman-teman. Baik mungkin teman-teman yang mungkin mulai dari nol atau mungkin sudah pernah ke YouTube sebelumnya. Dan di sini untuk cerita seperti ini nggak pernah saya upload sebelumnya di YouTube, nggak ada sama sekali. Saya nggak pernah bikin story of my life, nggak pernah bikin video di belakang layar pun nggak pernah gitu. Nah, buat teman-teman yang membeli modul video saya, ya teman-teman akan melihat perjalanan saya dari awal sampai sekarang gitu. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan ya untuk saya upload video-video mungkin seperti ini, pengalaman saya dari awal sampai sekarang di YouTube, ke YouTube saya nggak menutup kemungkinan, tapi belum ada kepikiran gitu. Dan kenapa saya menguploadnya atau memberikan video seperti ini ke kalian, ini hanya untuk sekedar memotivasi buat teman-teman yang baru mulai ke YouTube. Mungkin teman-teman merasakan apa yang saya rasakan dulu gitu. Oke, nah di sini ini adalah ruangan saya gitu kan, yang teman-teman biasa lihat di YouTube gitu kan, ya biasa lihat teman-teman bisa lihat di video-video terbaru saya, semuanya shootnya di sini. Oke, ini adalah sebuah kantor YouTube yang saya bangun. Dan bisa diceritakan awalnya pada saat saya pertama kali menjadi seorang konten kreator itu sama seperti kalian dari nol banget. Cuman kalau saya pribadi itu awalnya adalah seorang blogger, seorang penulis. Jadi secara tidak langsung sudah mengerti, sudah tahu basic SEO. Cuman SEO-nya di blogger, bukan di YouTube. Nah pertama kali mengenal industri YouTube itu sebenarnya nggak terlalu lama, 3 tahunan yang lalu. Cuman awalnya kalau saya sebagai blogger dan juga sebagai fotografer. Dan untuk pertama kali saya membuat video itu ya cuman pakai handphone, sekedar cuman pakai handphone, buat pakai happy-happy aja, buat pakai seneng-seneng aja. Ya udah, yang dulu pertama kali pakai edit video itu pakai aplikasi Viva Video ya. Kalau nggak salah Viva Video saya pakai. Dan ya dari situ kayak kita, wow, visual video itu keren banget gitu, beda dengan foto. Nah kalau untuk sebenarnya nge-YouTube ini berkenalan dengan industri digital kayak foto sama video itu dari Jakarta. Dulu beli kamera kalau nggak salah, pertama kali kameranya itu adalah Canon EOS 1200D. 1200D itu kan spek foto gitu kan. Ya udah nggak ngerti kamera sama sekali karena edukasi itu nggak sekenceng sekarang untuk kamera, foto segala macam editing, nggak sekenceng sekarang edukasinya. Teman-teman bisa menemukan banyak video, banyak artikel seperti itu. Nggak seperti sekarang. Dulu masih kayak ya udah pengalaman itu penting banget. Tapi kalau sekarang kita mau melangkah ke A gitu kan, kita lihat video tutorial dulu udah bisa gitu. Tapi kalau dulu harus berpengalaman dulu gitu kan, harus nyari pengalaman dulu. Makanya saya beli kamera 1200D untuk foto, bukan video, foto. Karena basic editing pun nggak ada sama sekali gitu. Kemudian setelah dari blogger gitu kan, ngeblog kan di Jakarta, ngeblog aktif banget, ngeblog bikin artikel segala macam, barulah pingin kayak ya udah bikin belajar fotografi gitu kan, membahas tentang fotografi, mau belajar gitu, beli kamera, fotografi segala macam, tapi ngeblog masih, nulis-nulis sampai sekarang pun blognya masih. Kalau teman-teman buka www.bukablog.com, nah itu adalah blog pertama saya yang bisa dibilang kayak itu blog yang dari dulu saya kembangkan sampai sekarang terus masih menghasilkan gitu. Bahkan beberapa hari yang lalu kan saya pernah update video tentang blog itu. Tapi kita lupakan aja dulu. Nah setelah kayak ngeblog gitu kan, kemudian belajar foto segala macam, dari situ mendapat pengalaman. Pengalamannya apa? Pengalaman editing, pengalaman ngedesain segala macam, dapat teman-teman baru. Kemudian kayak sadar gitu, kayak industri fotografi itu kayak industri yang bisa dibilang gampang ditiru. Teman-teman nggak akan bisa survive kalau memang teman-teman nggak punya peralatan yang mahal dan memadai gitu. Karena ya jujur kalau peralatan untuk fotografi cuma pakai kamera Canon 1200D ya untuk di kelas itu saya berhasil dapat job-job juga. Cuman di situ kayak fotografer-fotografer pemula kan gampang banget beli kamera mahal segala macam, beli lensa fix yang bokeh, ya udah buka jasa fotografi yang harganya hancur-hancuran. Seperti itu. Makanya saya berhenti dan akhirnya di tahun, pokoknya di 3 tahun yang lalu, kejadian itu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu saya membuka sebuah clothing line. Kemudian sambil foto, sambil membuka clothing line, ada job foto, saya sambil kerja sebagai clothing line, kemudian editing apa segala macam. Nah disitulah kayak apa ya, awal pertama saya berkenalan dengan industri digital, walaupun ya bisa dibilang ya blogger memang pertama, cuman industri kreatif, kalau penulis memang kreatif juga, tapi dalam artian kalau sebuah karya yang bisa dinikmati itu dari fotografer gitu. Kemudian saya berpikir kayak,
Kenapa saya juga nggak mempelajari videografi gitu kan? Videografi itu kan menarik banget. Karena dengan pakai handphone aja saya udah puas banget. Walaupun pada saat itu Viva Video masih ada watermarknya. Sampai sekarang pun masih. Tapi pada saat itu nggak ada yang, bisa dibilang nggak ada yang peduli dengan watermark gitu. Karena video bukan bukan kayak sekarang dipakai bahan marketing, bukan kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah apa-apa video segala macem. Nah, kalau dulu susah ya untuk membuat video itu susah. Spek handphone juga ya bisa dibilang hampir nggak memenuhi untuk standar pengambilan video seperti itu. Nah, ketika saya mencoba untuk visual video dan karya saya itu kayak diupload di Instagram segala macam dengan kamera foto tadi 1200D itu, sesudah menggunakan handphone baru menggunakan kamera coba ya, karena kamera foto saya kan kayak apa ya? Kayak bisa nggak sih ngasilin video gitu kan, saya coba apa segala macam pengambilan, belajar apa namanya kamera movement, kemudian fokus segala macam, setting kamera, dan ternyata memang lumayan mengasihkan untuk video daripada foto. Ini cerita saya sebelum masuk ke YouTube. Nah, setelah kayak udah bisa dibilang udah menghasilkan gitu kan, dari video udah menghasilkan, tapi di situ karena kita belajar secara terus menerus, kemudian kita bergabung sama teman-teman, saya sewa kamera untuk ngejob segala macam. Nah, di situ belajar editing Premiere Pro, belajar bikin transisi, kemudian hunting segala macam. Kalau di Bali kan traveling kita bisa kemana aja, kita bisa bawa kamera segala macam. Nah, hasil dari traveling itu kemudian saya kompilasikan. Nah, dulu zamannya kayak zaman Sam Colder gitu, masih keren-kerenan aja tanpa mikirin dapat duit atau enggak, ya udah jalan kayak gitu. Nah, dari situ kayak ini kan sambil kita ngejob video, ngejob foto. Nah, karena persaingan harga inilah kayak ini industri kayak apa ya? Jadi teman-teman harus paham ya. Kalau kita nggak mau bermain harga, minimal kita harus punya brandnya gitu. Misalkan kayak contoh, saya Adjana Putra gitu kan. Misalkan saya membuka jasa desain. Saya adalah seorang content creator designer gitu kan. Daripada teman-teman membeli desain di desainer-desainer yang biasa, yang baru mulai, mending ke saya gitu, karena saya udah capable di bidang desain. Saya adalah content creator designer yang membahas atau mengedukasi tentang desain. Seperti itu contohnya. Kalau dulu saya belum punya nama sama sekali, makanya kita harus bersaing harga gitu. Karena saya siapa gitu. Nah, dari situlah kayak ya saya kayaknya harus membranding diri. Cuman kalau branding dulu hanya kenal Instagram, belum YouTube gitu. Karena di sini kalau saya sendiri kan masih pegang clothing line, masih berbisnis di bidang clothing line gitu kan. Jadi kayak sambil ngejob, sambil membuat desain. Nah, awalnya kalau di clothing line kita kan mau nggak mau harus punya desain supaya kita bisa menekan budgetnya untuk desain-desain kaos apa segala macam. Nah, disitulah skill desain mulai terasa lagi segala macam. Pokoknya semuanya serba otodidak lah. Dalam artian kayak kita belajar, mencoba, belajar lagi, mencoba lagi. Kayak gitu aja terus gitu. Nah, kemudian sudah sekitar 1,5 tahun berjalan di clothing line, karena ya mungkin awal-awalnya bisa rame apa segala macam, cuman semakin kesini kan daya belinya semakin berkurang gitu kan. Akhirnya saya nggak punya pilihan, saya harus bisa dibilang kayak berpikir mungkin apa yang bisa dijadikan pekerjaan di industri kreatif seperti itu, karena keuangan udah kayak bisa dibilang hancur gitu. Kita membangun distro segala macam itu kan butuh modal yang sangat besar, cuman nggak jalan ya udah modalnya stuck di situ. Nah, karena kita punya basic video, basic foto, desain apa segala macam, ini distro masih ada, kemudian saya ke YouTube gitu. Setelah saya terjun ke YouTube, tapi ya nggak, yang kalau artian ke YouTube nggak kayak orang-orang sekarang gitu kan, penuh keyakinan segala macam, tapi nggak ada ilmunya gitu. Kalau saya sendiri slow gitu kan, bikin channel, ya udah bikin aja dulu, channelnya dibikin. Nah, setelah itu kayak upload video pertama itu cuman sekedar video film pendek, itu cuman pakai lomba juga, karena dulu kan seperti yang saya bilang tadi, saya suka videografi gitu kan. Saya coba lomba dengan menggunakan kamera 1200D. Nah, dari situlah kayak ya berkenalan dengan YouTube segala macam, algoritma dan lain-lain. Ya udah, tinggal itu pun untuk kebutuhan upload video untuk kontes aja. Ya kebetulan ya video itu nggak dapat juara gitu kan, itu bukan poinnya gitu. Kalau videonya udah pasti hancur, karena memang bisa dibilang kayak film kan butuh pengalaman juga untuk bikin film, storytelling dan lain-lain. Nah, di situ saya belum menguasai sama sekali. Dan akhirnya itulah pertama pengalaman saya untuk upload video ke YouTube. Kemudian ya karena distro sepi, job sepi segala macam, kemudian di rumah iseng-iseng bikin video tutorial tentang, kalau nggak salah, tentang editing foto. Karena basicnya kan di fotografi. Kalau saya bikin video editing foto tanpa menampilkan wajah kan gampang-gampang aja gitu kan. Nah, disitulah kayak saya coba aja lah, screen record aja gitu kan. Nah, sekarang mungkin videonya sampai sekarang masih ada di channel saya. Teman-teman bisa cari video saya yang terlama gitu kan, teman-teman bisa tonton. Itulah video pertama saya gitu. Nah, dari situ kayak saya coba
ya udah coba untuk nge-record video gitu pakai screen record aja, dan kita penyampaian juga masih kayak bingung-bingungan gitu karena sebelumnya kita dengerin cuman praktek aja dan sekarang disuruh untuk bikin tutorial membantu orang lain gitu, agak lumayan susah sih, lumayan apa ya, bisa dibilang agak bermasalah gitu. Tapi saya coba aja gitu bikin tutorial pertama, diupload thumbnail segala macam, teman-teman bisa lihat videonya sekarang masih ada. Nah dari situ ditinggal iya, karena YouTube itu belum belum kayak sekarang. Orang buka YouTube itu masih takut karena biaya kuota mahal. Seperti itu, nggak kayak sekarang WiFi di mana-mana. Dan teman-teman bisa akses YouTube sekarang gampang banget gitu kan, ada paket YouTube segala macam. Kalau dulu nggak ada. Nah itulah kayak, ya bisa dibilang mungkin di Jakarta gitu kan, ya YouTube udah hype banget. Tapi kalau di sini gitu, YouTube tuh apa gitu. Malah kayak pertama kali nge-YouTube itu kan kita promosi kayak di WA, kemudian di Instagram gitu kan, di Facebook kayak dibilangin lah lu sok-sokan YouTuber gitu loh. Ya, mungkin kayak permasalahan utamanya bukan itu sih. Kita lepas misalkan kayak saya gitu kan, upload video dilepas selama 2 bulan dan kebetulan itu view-nya naik gitu. Mungkin karena kalau saya di situ kan pertama kali upload video ada judul, ada deskripsi, ada hashtag gitu kan, ada labelnya, dan itu saya lengkap isi, semuanya isi dan akhirnya videonya naik. Oke, mungkin tutorial kedua, saya bikin tutorial desain. Kalau nggak salah ya desain apalah, desain kaos, kayak kalau nggak salah desain kaos. Karena saya kebetulan sering bikin desain kaos untuk distro, saya bikin tutorialnya dan naik lagi. Seperti itu. Dan kembali lagi bikin editing foto, naik lagi. Nah dari situ kayak berpikir, ya ini belum monet ya, jauh dari kata monet, belum monet, baru subscriber itu sekitar 50-an subscriber, dan itu rasanya udah luar biasa banget. Karena satu, kenapa subscribernya lambat sedangkan view-nya gede? Ya karena kualitas videonya biasa aja gitu. Kualitas videonya cuma screen record dan kata-katanya pun masih kayak apa ya, masih acak-acakan. Nggak kayak sekarang menyampaikan materi itu gampang banget, dalam artian karena sudah terlatih gitu kan, sudah biasa, jadi gampang banget. Gimana cara kita menyampaikan kata-kata biar mudah dicerna oleh orang lain gitu. Apalagi kita kayak edukasi gitu. Nah, dari situlah kayak saya harus belajar untuk meningkatkan kualitas video saya gitu. Nah, caranya belajar ya dengan kamera seadanya lagi, 1200D itu masih bisa dipakai lagi. Teman-teman bisa coba cek video saya. Pertama kali itu saya menampilkan wajah dengan kamera 1200D. Nah, triknya adalah saya merekam videonya, kemudian nanti dilanjut dengan screen record. Untuk screen record itu saya dengerin itu saya sendiri aja masih malu gitu dengan pemilihan katanya, dengan mungkin kebingungan saya setelah itu mau bilang apa lagi kayak gitu. Sama aja sih buat teman-teman yang misalkan kayak nggak biasa gitu kan menyampaikan materi depan kamera, memang agak susah. Cuman kalau bisa dilatih ya memang seperti ini hasilnya gitu. Teman-teman ya dengan gampang aja berimprovisasi, kemudian menyampaikan materi, mengedukasi ya gampang aja. Cuman kalau pertama memang agak susah. Saya akuin memang agak susah. Apalagi kayak kita menyampaikan tutorial dalam bentuk screen record itu nggak gampang sama sekali. Itu susah. Walaupun teman-teman biasa ngelakuin, tapi kalau sambil ngomong menyampaikan itu aja agak lumayan susah. Saya udah lakuin gitu kan. Nah, sampailah di titik dimana kayak ini distro masih ya, clothing line ini masih sekitar bertahan 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih dikit clothing line masih. Karena kayak kalau di Bali kayak hari raya apa segala macam itu masih bisa rame. Masih bisa kita dapat income dari sana, lumayan untuk membantu gitu kan. Sambil mengambil job video segala macam, job video masih jalan, cuman kita masih untuk job itu kan masih sewa kamera, kadang pinjam gitu kan. Masih jalan, kemudian barulah kayak saya itu di YouTube itu nyari-nyari tentang penghasilan YouTuber apa segala macam. Nah di situ beberapa video saya ketemu gitu kan tentang YouTube, tentang tutorial YouTube, tapi nggak banyak gitu. Tentang penghasilan juga ada, tapi nggak terlalu banyak orang yang membahas itu, nggak seperti sekarang itu bejibun video-video yang membahas tentang hal itu. Oke, nah yang jadi poin pentingnya di sini adalah setelah saya fokus gitu kan bukan apa namanya fokus ke pembahasannya, tapi fokus ke YouTube gitu kan, mempelajari YouTube, dan di situ ada peluang untuk mendapatkan income. Dan memang persyaratannya dari dulu adalah 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber maksud saya. Dan di situ kayak ini maksud jam tayangnya apa sih? Sama seperti kalian pertama kali itu pasti bingung, tapi enaknya kalian mulai sekarang itu adalah ya tutorial banyak banget. Teman-teman tinggal ngetik semuanya masih keluar. Tapi kalau dulu nggak sama sekali. Gitu loh. Tapi kalau teman-teman lihat channel ini dibikin mungkin di 2015 atau 2012, tapi sekedar channel aja, nggak ada isinya dari dulu. Gitu, diaktifkan ya baru 3 tahun lebih yang lalu gitu. Nah setelah mulai fokus nge-YouTube apa segala macem, kemudian kayak subscriber udah mulai nambah lah. Video sekitar ada 6 atau 7 video setelah itu. Nah kalau udah video ada lumayan gitu kan, view-nya juga lumayan naik gitu kan,
Tapi kalau kualitas video kayak saya sendiri nggak pernah muncul apa segala macem, nggak terlalu show up gitu kan ke depan kamera. Jadi penonton pun kayak nyari tutorial aja, setelah itu ya udah gitu. Makanya kayak penambahan subscriber itu sangat lambat gitu. Nah, tapi dengan kayak saya gitu kan mungkin di 5 sampai 6 bulan di YouTube itu dapat sekitar 300 subscriber, itu sudah luar biasa banget. Dulu sangat luar biasa banget karena dulu orang buka YouTube ya seperti yang saya bilang tadi masih takut. Apalagi untuk nge-subscribe segala macam, belum ada edukasi sampai ke sana. Dan bisa dibilang itu pencapaian yang sangat luar biasa lah pokoknya. Dari situ saya semangat nge-YouTube dan puncaknya itu ada pada video saya yang berjudul cara membuat video seperti calon sarjana. Nah, itulah puncaknya. Itu kayak udah ngeriset sebelumnya, ngeriset di artikel, bikin skripnya, kemudian kita ngomongnya juga lebih lugas dan editingnya juga lumayan lama, itu sekitar 2 sampai 3 hari ngedit satu video. Gimana sih hasilnya kalau kita bikin video serius kayak gitu? Cuman kamera tetap pakai 1200D dan teman-teman kalau bisa cari ya, itu nggak bisa dicolokin mic. Itu pakai audio yang ada aja, dimaksimalin aja di aplikasi gitu. Dan teman-teman masih ada videonya sekarang cara membuat video seperti calon sarjana, dan itulah video yang benar-benar boom, penyampaiannya bagus, editingnya bagus gitu kan, di versi saat itu gitu kan. Kemudian dari segi materi segala macam lengkap, itulah yang membuat channel saya naik. Gitu kan, channel saya naik banget dan komen-komentarnya itu banyak banget. Saya tinggal padahal saya setelah upload video itu mungkin 2 minggu sampai sebulan saya tinggal channelnya karena ya saya masih ngurusin distro gitu kan, saya tinggal dan akhirnya buka notif gitu kan, kok banyak yang komen gitu kan, komen inilah, editingnya keren lah, kemudian pembawaannya bagus segala macam. Nah, saya di situ kayak ya sama kayak teman-teman gitulah, kalau ada yang komentar, view-nya naik segala macam, di situ kayak muncul kepercayaan diri kan ke diri teman-teman. Nah, sama seperti saya seperti itu. Nah, di situ kayak mikir, wah YouTube ini bisa diseriusin, walaupun tanda kutip belum bisa ngasilin uang gitu kan, tapi tetap ada targetnya di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, dari konten itulah saya mendapatkan subscriber sampai 5000 subscriber itu dalam waktu sekitar 2-3 bulanan ya, 2-3 bulanan dapat 5000 subscriber, tapi jam tayangnya masih menunggu. Dan tepat di bulan November ya, 3 tahun yang lalu, lupa tanggal berapa, tahun berapa itu, channel saya didaftarin Monet gitu kan. Nah, tapi dari cara membuat video seperti calon sarjana itu saya mengusahakan untuk membuat video yang sama. Dalam artian, teman-teman bisa lihat, setelah saya membahas video cara membuat video seperti calon sarjana, saya membuat video yang serupa dengan membahas calon sarjana terus. Lu membahas calon sarjana terus emang nggak bosan kayak gitu. Nah, dari situ pikiran juga membahas tentang mungkin editing apa segala macam. Jadi ya walaupun ke YouTube masih belum ada kayak apa yang mau disampaikan, apa yang mau kayak ciri khas saya sendiri itu belum ada sama sekali, belum ngeriset sampai segitu jauh gitu kan. Nah, barulah kayak setelah dimonetisasi gitu kan. Nah, seperti yang saya share kemarin di video, itu gaji pertama di Monet. Saya kira kan gaji di Monet segala macem itu kita langsung dapat 1000, itu gede penghasilannya, ternyata kecil banget. Dan penghasilan yang bisa saya dapat itu kalau nggak salah sebulan di 140.000 apa 240.000 ya kalau nggak salah ya, segituan lah pokoknya. Di 3-4 bulan saya baru berhasil menarik gaji saya gitu. Jadi untuk perjalanan di Monet itu memang lumayan karena edukasi saat itu belum ada orang yang jualan e-course atau modul seperti sekarang, nggak ada. Karena belum jelas masa depan YouTube. Tapi kalau sekarang udah jelas banget, udah kayak dijadikan ladang bisnis gitu kan. Kalau dulu nggak ada sama sekali gitu. Ya udah berusaha secara terus-menerus segala macam, meningkatkan subscriber, dihitung untuk 1000 view dapat berapa. Jadi kalau saya target 1 juta itu saya butuh berapa view gitu. Dari situ ada hitung-hitungannya semua segala macam, dan akhirnya saya bikin video apapun yang saya bisa bikin gitu kan, saya upload aja. Yang jelas saya yakin pasti akan ada yang naik gitu. Nah, dari situlah setelah 3-4 bulan itu kan udah prosesnya udah Monet gitu kan. Saya udah mulai ningkatin kayak lighting, kemudian editing segala macam udah mulai ditingkatin dari situ, walaupun masih abu-abu dapat hasilnya berapa, nggak terlalu. Dan itu pun kalau untuk lighting segala macam masih dibeliin orang tua, masih dibeliin ibu gitu kan, di modal 400.000 sampai sekarang lightingnya masih saya pakai. Itu harga lightingnya sekitar 180.000 kalau nggak salah, masih saya pakai. Dan mic yang ada di belakang ini mic di harga 70.000 kalau mic-nya aja, dulu beli sekitar 120.000 satu paket, sama standnya itu masih saya pakai sampai sekarang. Walaupun gajinya memang sekarang seperti yang teman-teman tahu di angka 40-60 juta per bulan, tapi itu nggak merubah kayak bisa dibilang kita harus beli yang mahal, nggak juga. Kalau kita bisa maksimalin alat yang ada, kenapa harus mahal gitu kan. Nah, dari situlah kayak saya berkomitmen gitu kan, saya nggak mau invest dulu,
terlalu banyak di YouTube kalau memang YouTube ini nggak jelas masa depannya gitu kan. Dari situ terus bikin video, ya memang sih ya untuk durasi update-nya nggak terlalu cepat, misalkan kayak seminggu full 1 hari 1 video, nggak. Seminggu paling 2 kali 3 kali gitu kan, terus nunggu lagi sebulan ada yang naik lagi. Nah di situ udah mulai rutin gajiannya gitu, udah mulai kayak sebulan sekali gajian apa segala macam. Di situ mulai yakin kalau YouTube itu memang bisa gede gitu kan. Nah setelah udah tahu konsep YouTube itu seperti apa dan saya tahu konten apa yang harus saya buat gitu kan, walaupun memang nggak 100% murni, saya benar-benar jadi trik jagoan gitu kan, benar-benar trik saya itu benar-benar manjur. Cuman saya dalam artian gini, ketika saya mau membuat sebuah konten yang jangka panjang gitu kan, kalau di konten di YouTube kan ada jangka pendek, jangka panjang gitu. Kalau jangka panjang kayak misalkan teman-teman bisa cari cara merekam suara jernih di HP Android, itu konten saya pertama dan itu mendapatkan view 2 juta lebih. Nah itulah yang meningkatkan penghasilan saya. Dari mungkin sekitar penghasilannya 1.300.000, 1.600.000, dari meningkat jadi 2.500.000. Kemudian bulan depan meningkat lagi 3.500.000, kemudian meningkat lagi jadi 8 juta. Kemudian semakin sering upload video meningkat lagi dari 10 juta gitu. Nah, setelah itu kayak bisa dibilang kalau ini kan masih posisinya membuat video kayak di kamar ya. Kalau di awal-awal itu di kamar, kemudian pindah lagi di ruang tamu. Teman-teman bisa lihat lah untuk video-videonya. Ini bukan hoax, teman-teman bisa lihat video-video saya di awal. Itu kadang di kamar, kadang kemudian di kamar tamu, kemudian ada lagi di kamar orang gitu kan. Bahkan ada kemarin di distro juga sempat bikin video dulu gitu kan. Tapi itu kayak lagi semangat-semangatnya gitu, ningkatin penghasilan lagi semangat-semangatnya, nggak ada kata menyerah, nggak ada kata mundur di situ. Udah di titik kayak gajian rutin, kemudian subscriber dari 1.000 sampai 10.000, kemudian sampai 20.000, itu terus saya upload di story, di highlight di Instagram. Teman-teman bisa tahu lah, kalau teman-teman mengikuti saya di Instagram, teman-teman bisa lihat, cek semua ada tanggalnya, semua saya storykan supaya supaya ada jejaknya, jejak digital. Dan di posisi sekarang ini sudah saya rencanakan dalam artian suatu saat jika saya memang sudah besar gitu kan, sudah saya berhasil, saya akan membuat sebuah buku ataupun modul yang bisa dinikmati dan prosesnya akan bisa dilihat gitu. Teman-teman bisa lihat di Instagram saya, semua prosesnya itu bisa dilihat, dari peralatan, dari syuting di kamar, semuanya bisa dilihat. Nah, semenjak penghasilan udah lumayan besar gitu kan, kemudian kayak saya membuka jasa mengembangkan channel, kemudian mengejar 4.000 jam tayang apa segala macam gitu kan. Nah itu income udah mulai lumayan gitu kan. Dan akhirnya saya kayak berpikir kalau kita pingin besar gitu kan, nggak bisa kayak lu sendiri nggak punya tempat syuting yang khusus. Kalau syuting itu kan penting kalau di YouTube gitu kan, nggak punya peralatan yang khusus gitu kan. Akhirnya saya ganti kamera ke 750D yang minimal ada jack audionya gitu. Minimal ada jack audionya, dan itu pun minjem dulu pertama, setelah cocok dipakai baru dibayar gitu kan. Itu pun dicicil sebelum penghasilannya besar gitu, itu pun dicicil. Karena kalau saya pribadi lebih suka memaksimalkan peralatan yang memang udah membuat kita nyaman daripada beli peralatan baru yang mahal tapi hasilnya kayak sama aja gitu, nggak terlalu jauh, kita kemakan media yang menyampaikan aja gitu. Saya dulu pernah beli Sony A6300 juga, tapi kayaknya kita bisa dimaksimalin di Canon juga, kita dapat hasil yang sama dengan file yang kecil gitu. Jadi saya kembali lagi, saya jual Sony, saya pakai Canon lagi kembali gitu. Oke, dan itu sedikit tentang peralatan gitu kan. Dan nah mulailah di 2 tahun yang lalu, mungkin 1,5 tahun yang lalu lah, itu penghasilan udah mulai meningkat, udah puluhan juta lah, udah lumayan gitu kan. Tapi naik turun tetap, itu fluktuatif, jadi nggak tetap gitu kan. Tapi yang bikin penghasilan itu masih terus walaupun nggak update konten adalah ya tadi, saya bikin konten-konten yang memang bisa dinikmati secara terus-menerus. Kayak merekam suara, membuat cover lagu, tutorial A, tutorial B yang bisa dibilang jangka panjang. Nggak cuma dicari sekali udah kelar itu, nggak. Itu buat jangka panjang. Seperti itu. Itulah yang menjaga penghasilan saya. Dan memang itu udah direncanakan. Dan itu memang teknik yang biasa dipakai untuk ngeblog. Kita bikin artikel yang bisa dibilang dicari orang terus-menerus, itu bagus banget buat penghasilan. Nah itulah yang terapkan di YouTube gitu. Kemudian yang jadi permasalahan adalah untuk lokasi syutingnya itu saya ambil kan di kamar apa segala macam. Kemudian saya bikin studio dan saya membangun satu channel yang namanya Nama Musik. Nah itulah channel kedua saya yang mungkin ada sampai sekarang. Dan mungkin itu meng-hire 2 orang pada saat itu, dan itu studio masih pindah-pindah juga, masih di area rumah aja untuk studionya. Yang pertama kan saya yang editing, kemudian yang bikin instrumen ada orang lain, baru 1 karyawan. Itu kan yang pertama dari sendiri dulu.
Setelah itu kamar dirubah jadi studio yang ya sederhana lah, nggak terlalu mewah juga gitu kan. Kemudian saya hire satu orang untuk membangun channel baru, untuk membuat instrumennya saya yang edit gitu kan. Tapi karena capek editing, saya akhirnya hire satu orang lagi untuk editing si nama musik itu. Dan di sini total di sekitar 1,5 tahun yang lalu ya, saya nggak terlalu apal ininya, tapi progresnya ada kok semua. Channel nama itu kapan dibuat itu benar-benar dari nol. Kemudian setelah hire 2 orang, nama itu update setiap hari, itu channel karaoke sampai sekarang masih ada. Saya pakai gudang untuk mereka berdua gitu, untuk membuat sebuah konten apa segala macam, untuk produksi konten. Dari situ saya memanage 2 channel saya sendiri gitu, dan saya fokus ke Andiana Putra. Kemudian berpikir lagi gitu kan, udah lumayan ketemulah jalannya gitu kan, mau mengembangkan channel dari nol apa segala macam. Saya berpikir dan komunikasi ke keluarga dan ke saudara-saudara juga, kalau pingin besar kan nggak mungkin gini-gini terus gitu kan. Ya teman-teman bisa lihat di situs kreator bisa kaya gitu kan, itu progres yang mungkin secara singkat, tapi secara lengkapnya saya ceritakan di sini. Itu secara singkatnya dari saya sendiri, kemudian punya tim segala macam, dan akhirnya punya tim yang besar dan kantor seperti sekarang gitu kan. Nanti saya ceritakan fotonya di sini. Nah, itulah ada komunikasi segala macam, ada income, ada kita punya uang lumayan gitu kan. Dan kalau teman-teman pingin tahu gitu kan, selama saya nge-YouTube dari saya bilang tadi penghasilan puluhan juta, itu beberapa bulan saja dengan di YouTube serius gitu kan, kemudian membuka jasa segala macam, itu saya kebeli 1 mobil. Itu barang pertama yang saya beli yang harganya cukup mahal, itu sekitar 200 jutaan. Kalau teman-teman di Instagram tahulah mobil saya itu apa gitu kan. Cuman yang nggak dipublish yang ke YouTube saya banget. Karena di sini kan secret, rahasia sistemnya, kayak teman-teman yang beli modul aja yang tahu gitu kan. Makanya saya cerita. Itulah barang pertama yang saya beli. Kemudian saya pikir kan kalau pingin besar gitu kan, saya harus punya kantor gitu. Ini YouTube bukan industri kreator lagi. Sekali lagi, YouTube itu bukan sekedar kita upload konten untuk wadahnya konten kreator, bukan. YouTube itu adalah sebuah bisnis gitu. Kita bikin konten, kita dapat hasil, ya si YouTube juga dapat gitu. Mereka nggak peduli sama konten yang kita upload, makanya konten sampah juga bisa naik kayak gitu. Nah dari situ saya bisa mengambil kesimpulan kalau YouTube ini bisa besar ke depannya. Dengan apa ya? Dengan kita serius di YouTube gitu. Makanya saya membangun kantor ini. Ini kantor selesai kayaknya kalau nggak salah ya di bulan Maret tahun ini, di tahun 2021 ini, Maret yang lalu, baru sekitar 7 bulanan ya. 7 bulan 10, 8, 9 bulanan lah, 8, 9 bulanan yang lalu selesai kantor ini. Kemudian bisa dibilang kayak di situ baru kita, ya memang untuk staff ya nggak sebanyak sekarang gitu kan. Masih ada beberapa orang saja untuk editor, kemudian pencari skripnya, naskah segala macam masih disediakan sama saya. Kemudian saya melatih mereka apa segala macam dengan nggak terlalu banyak. Tapi tetap saya yakin di YouTube itu pasti bisa besar. Nah setelah saya kan invest udah ratusan juta, udah banyak banget invest, jadi kita harus serius. Nah dari situ saya berkomitmen membuat strategi sendiri untuk bagaimana cara nge-up subscriber segala macam, bagaimana cara mengumpulkan penonton, bagaimana cara bisa dibilang riset kata kunci yang benar-benar pas, benar-benar super banget gitu kan. Nah semua saya cari caranya, walaupun pada saat itu memang untuk iklan lagi turun banget. Ketika udah punya kantor, iklan turun gitu kan. Dan ya memang karena mungkin kita konsistennya lebih naik lagi gitu kan, akhirnya dengan beberapa bulan saja gitu kan, kita udah bisa nge-up penghasilan kita. Yang tadinya mungkin sekitar 15-20 juta, kita bisa nge-up sampai 40-60 juta untuk per bulan di channel Andiana Putra aja. Nggak di channel yang lain, di channel Andiana Putra aja. Dan kita juga berhasil membuat bisnis-bisnis yang lain kayak manajemen konten, produksi konten, kemudian kita pengembangan channel, branding segala macam. Dan memang total untuk orang yang bekerja di sini sekarang memang lumayan ya jumlahnya, seperti yang teman-teman bisa lihat di kreatorbisakaya.com. Jadi yang menarik di sini adalah ya prosesnya harus kita nikmatin gitu. Prosesnya harus kita nikmatin, seberapa pahit pun, seberapa susah pun, ya proses, namanya proses itu yang memberikan pelajaran kita ya biar bisa survive lagi, biar bisa grow-nya itu biar bisa lebih cepat. Kalau kita kayak menghindari proses, kayak kita nggak mau menikmati proses gitu kan, nggak mau menikmati pahitnya, ya kita nggak akan dapat hasil kayak sekarang gitu. Mungkin kayak bisa dibilang kalau channel saya dulu di 100.000 subscriber gitu kan, mendapatkan silver play button, tapi channel yang nonton sepi karena kontennya campuran gitu kan, ya bisa saja saya nyerah di situ kan, nggak ngelanjut karena penghasilan itu drop banget. Karena saya bingung upload video apa gitu kan, upload video nggak terlalu rame banget. Nah di situ kayak oh mungkin kita harus kontennya harus bener-bener yang konten bisa dibilang kita banget, dan kita bisa
kayak menguasai konten tersebut. Jadi kita punya branding gitu di situ gitu. Nah, makanya saya ambil YouTube karena saya memang paham untuk algoritma, kemudian setting segala macam, kata kunci dan lain-lain, semua paham dan udah diuji coba sebelumnya. Makanya saya fokus di YouTube dan akhirnya naik lagi. Dan kalau bisa dibilang pernah mengalami stres nggak pada saat membangun YouTube? Pasti pernah. Yang pertama paling sering saya alami pada saat membangun channel YouTube adalah stuck ide konten, karena konten masih campuran. Stuck ide konten, kemudian kita terlalu membanding-bandingkan channel kita sama channel orang lain gitu kan. Padahal notabene pembahasannya beda. Kemudian yang ketiga, kita terlalu ingin kayak pindah haluan dari konten A ke konten ini seperti itu nggak bagus. Makanya kita tentukan dari awal mau kita ke konten apa gitu kan, basic kita apa. Nah itu bagus banget, kita beranjak dari passion kita gitu. Kemudian yang keempat biasanya subscriber nggak naik-naik gitu kan. Atau yang kelima subscriber banyak dari penonton dikit. Nah itu paling stres banget. Itu dimana masa-masa kayak ya udah mau nyerah aja lah, mending cari kerjaan lain aja. Kayaknya gue nggak cocok di konten kreator gitu. Makanya saya kayak apa ya? Ada aja sesuatu yang bisa dibilang kalau memang ada di posisi bawah seperti itu, saya biasanya nyari motivasi-motivasi dari YouTuber lain, mereka melakukan apa gitu. Dari situ semangatnya muncul lagi segala macam gitu. Walaupun ya memang kita bisa bilang mungkin ya ada beberapa orang yang rezekinya di YouTube sedikit aja nge-YouTube udah langsung rame gitu kan. Tapi kita bicarakan yang berproses karena nggak semuanya punya hoki yang sama gitu. Kalau saya sendiri memang berproses banget dari nol, mengalami stres apa segala macam, mencari ide konten sendiri dan akhirnya punya karyawan, kemudian sekarang ada staff, ada kantor juga. Punya kantor YouTube kalau bisa dibilang mungkin di sini di kabupaten ini adalah kantor YouTube pertama yang bisa dibilang di kabupaten saya gitu kan. Kalau di Bali memang Denpasar udah lumayan. Saya tinggalkan di Singaraja gitu. Dan itulah pesan saya, jadi nikmati prosesnya, memang nggak ada yang instan sama sekali. Sama sekali nggak ada yang instan, teman-teman harus nikmati prosesnya apapun itu ya, teman-teman harus nikmati, bisa dibilang jadikan pelajaran lah gitu. Dan untuk sekarang ini ya saya lagi mengembangkan banyak channel, kemudian saya mau ngurus banyak channel lagi, saya mau membangun tim-tim yang lebih bagus lagi karena seperti yang kita tahu YouTube nggak cuma sampai di sini, YouTube pasti akan bisa menjadi lebih besar. Begitupun kita sebagai konten kreator gitu kan, ketika kita sudah menjadi seorang konten kreator yang memiliki personal branding yang kuat gitu kan, oh iya Ardiana Putra membahas tentang YouTube, nah di sana kita akan gampang dengan mudah mau berjualan apapun yang berhubungan dengan YouTube, berjualan apapun yang berhubungan dengan kita, personal branding itu akan sangat mudah. Dan itu akan membukakan pintu-pintu rezeki atau pintu-pintu keuangan atau usaha-usaha baru yang bisa teman-teman buka, seperti itu. Jadi itulah yang saya lakukan dan sekarang ya untuk dari segi penghasilan gitu kan, mungkin dari segi iklan, sponsor apa segala macam. Kalau untuk tadi lupa ya pembahasan sponsor, setelah punya kantor kita konsisten, sponsor mulai banyak dari mungkin dari Neobank, dari Binomo, dari TikTok, dari aplikasi-aplikasi, pokoknya banyak banget lah sponsor-sponsor. Itu harga satu videonya itu sekitar 3,5 juta sampai 5 juta untuk satu sponsor. Dan bisa dibilang ya itu membantu banget gitu. Dan sebulan kalau total dari semua penghasilan ya mungkin bisa di 200 sampai 300 jutaan gitu untuk semua penghasilan yang ada di kantor ini. Makanya kita harus survive, kita harus semangat, dan itulah tujuan saya kayak membuat modul ini. Karena banyak banget nggak buka kelas apa segala macam ya, saya nggak buka kelas sama sekali gitu. Karena saya nggak sempat, karena saya ngurus bisnis yang lain. Mungkin youtuber-youtuber yang bahas tentang YouTube yang lain, ya mereka nggak buka bisnis karena mungkin nggak ada peluang apa segala macam, nggak ada keyakinan gitu. Mereka buka kelas dan mereka ngajar private segala macam, mereka sempat, kalau saya nggak gitu. Karena saya mengurus bisnis-bisnis yang lain. Makanya untuk materi-materi yang penting apa segala macam saya bentuk ke dalam modul yang bisa teman-teman nikmati, tonton secara berulang-ulang gitu. Biar ya teman-teman yang mulai dari nol sampai benar-benar mau jadi YouTuber profesional itu bisa paham. Nah itulah sedikit cerita saya, perjalanan dari awal nge-YouTube sampai sekarang. Ya semoga bermanfaat. Kalau teman-teman tadi nonton dari awal sampai sekarang, ya terima kasih banget kalau bisa nonton dari awal sampai sekarang. Ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua untuk berkarir menjadi full time YouTuber seperti itu. Terima kasih.